Informasi untuk teman-teman sahabat sosial mulai awal Februari tahun 2022 ini terkait untuk 5 bantuan tunai yang segera dicairkan di awal bulan Februari ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat YouTube, sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay tune di channel ini. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasannya, untuk teman-teman sekalian, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, kita akan memasuki bulan Februari tahun 2022. Artinya beberapa program bantuan segera disalurkan kembali. Yang belum tersalurkan di bulan Januari ini akan dijadwalkan di bulan Februari ini. Karena memang beberapa faktor terkait penundaan proses pencairan. Teman-teman perlu ketahui sebelumnya adanya toleransi proses penyaluran sisa anggaran di tahun 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari kemarin, dan itu masih disalurkan ke beberapa total keluarga penerima manfaat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian adanya pendistribusian kartu KKS untuk ATM merah putih yang masih disalurkan sampai awal tahun ini. Dan itu salah satu faktor kenapa penundaan proses pencairan dilakukan bagi keluarga penerima manfaat. Nah, teman-teman, kami akan menjelaskan ada 5 bantuan tunai ini yang segera disalurkan atau dicairkan di awal Februari tahun 2022. Apakah sahabat sosial masuk namanya salah satu di program bantuan pemerintah ini? Kita langsung saja beberapa poin ini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham tentunya. Yang pertama yaitu program bantuan Kartu Jakarta Pintar Plus, dan ini khusus di wilayah domisili Jakarta. Proses pencairan dana bantuan KJP Plus ini dilakukan setiap bulannya di awal bulan, dan itu melihat dari jadwal di tahun 2021 setiap awal bulan, yaitu rentang periode mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 16 itu proses penyaluran bantuan KJP Plus. Dan di bulan Januari kemarin penjadwalan yaitu mulai tanggal 7 Januari, dan itu tidak jauh-jauh dari jadwal di bulan sebelumnya. Dan ingat teman-teman, penerima KJP Plus ini tentunya penggunaan dananya harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Jangan beli atau kebutuhan yang tidak berkepentingan. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu yang kedua, bantuan anak dan remaja bagi yatim, piatu ataupun yatim piatu yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI terkait orang tuanya yang meninggal ataupun di masa pandemi COVID-19 ini. Bantuan dengan nilai insentif Rp300.000 melalui Bank Penyalur Bank DKI Jakarta itu disalurkan setiap bulannya sepanjang periode tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, proses penyaluran tentunya akan segera disalurkan di awal Februari ini. Mudah-mudahan bagi penerima yaitu tepat sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI. Kemudian kita lanjut lagi, poin yang ketiga adalah program Kartu Prakerja yang telah ditetapkan sesuai dengan masih adanya sisa anggaran di tahun sebelumnya yang masuk dalam sampai gelombang ke-22 yang masih ada jadwal penyaluran yang masih termasuk dalam peserta program Kartu Prakerja di tahun sebelumnya. Artinya total insentif Rp2,4 juta segera terpenuhi, ditambah insentif survei bagi peserta tentunya. Dan teman-teman, kabar gembiranya program Kartu Prakerja ini dilanjutkan kembali dan mulai dibuka kemungkinan besar yaitu di semester pertama tahun ini. Kalau kita melihat di tahun 2021 mulai dibuka yaitu di bulan Maret. Kalau nggak salah itu pembukaan program Kartu Prakerja mulai dari gelombang ke-12 tentunya. Dan tahun ini dimulai di gelombang ke-23 dalam program Kartu Prakerja. Dan ini sangat dinanti oleh peserta program Kartu Prakerja. Total penerima lebih kurang itu 2,9 juta
peserta nantinya yang akan lolos dalam proses program Kartu Prakerja. Kemudian kita lanjut lagi poin yang keempat, yaitu dalam program bantuan untuk anak sekolah juga, yaitu program PIP atau Kartu Indonesia Pintar. Bantuan ini yang masih ada sisa anggaran di tahun sebelumnya, yaitu bagi teman-teman juga yang belum melakukan proses aktivasi rekening penerima PIP karena masuk namanya dalam SK nominasi penerima PIP. Segera masih ada waktu sampai dengan tanggal 31 Januari ini, yaitu hari Senin besok, dan proses penyalurannya sesegera mungkin disalurkan yang sudah membuka buku tabungan simpanan pelajar mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan SMK. SD mendapatkan 450.000, kemudian untuk SMP mendapatkan 750.000, kemudian untuk SMA ataupun SMK mendapatkan 1 juta rupiah. Dan itu teman-teman sahabat itu dalam waktu dekat ini akan ada penjadwalan proses penyaluran di tahun 2022 ini. Mulai dari bulan Maret, kalau kita melihat jadwal tahun 2021 yaitu akhir Maret, kemudian April sampai dengan sepanjang tahun ini tentunya. Dan itu sesuai dengan satuan pendidikan yang diusulkan nama-namanya bagi penerima PIP. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi poin yang terakhir ini yang diprediksi akan cair di awal bulan ini karena memang proses pencaluran untuk program ini terjadi penundaan, tentunya yang ditunggu-tunggu oleh sahabat sosial, yaitu bantuan PKH dan BPNT. Bulan pencairan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret untuk PKH tahap pertama, untuk BPNT itu tahap pertama Januari dan tahap kedua di bulan Februari. Total penerima itu 18,8 juta KPM ditambah 10 juta KPM penerima PKH. Dan program bantuan ini tentunya terus dilakukan proses pemutakhiran data bagi penerima manfaat yang dilakukan oleh pendamping sosial di wilayah masing-masing, mulai dari pejuang muda, pendamping PKH, pendamping TKSK yang telah ditugaskan oleh Dinas Sosial tentunya. Nah, teman-teman sahabat YouTube, mudah-mudahan awal bulan ini program PKH BPNT keluar SK data bayarnya SP2D yang akan diterbitkan oleh KPPN diteruskan ke bank penyalur. Dan nama-namanya nanti yang tercatat dalam data bayar itu berhak mendapatkan program bantuan ini yang langsung terisi saldonya dalam ATM merah putihnya. Yang jelas yang telah dimutakhirkan datanya tidak bermasalah datanya, baik itu data DTKS dengan data Dukcapil, kemudian data melalui data rekening itu akan segera dicairkan tentunya. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk teman-teman sahabat sosial. Jangan lupa di share informasi ini, satu kebaikan akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.